Al-Arif billah Mbah Kiai Haji Dalhar bin Abdurrahman kan mondok di Mekah di atas 22 tahun. Nah, Mbah Dalhar kan begitu seorang waliullah. Teman ngajinya di sana itu ada yang sudah wafat. Itu loh, tapi ikut ngaji. Jadi orang yang sudah sampai pada makomnya bisa ketemu sama orang yang sudah wafat. Terus ketemu, terus bilang sama Mbah Dalhar, sok golek ana omahku nang Ngadi Wongso ngene gitu. Nah, itu. Terus diketemukan oleh Mbah Dalhar, merintahkan masyarakat kampung bongkar, ketemulah kuburannya di situ. Tapi juga sebelumnya itu juga sempat bertamu juga di Ngadi Wongso Mbah Dalhar. Setelah Mbah Nur Muhammad wafat? Iya, jauh-jauh sudah wafat. Ketemunya sudah wafat. Itu bisa kayak gitu. Syekh Abdul Qadir kan kayak gitu juga. Apalagi Syekh Abdul Qadir yang Sultanul Auliya. Syekh Abdul Qadir ini kan orang Arab. Lahir di Persia, Iran. Kampungnya namanya Jilan. Jilani itu namanya kampung. Provinsinya Tus, satu daerah dengan Imam Ghazali. Terus pesantrennya di Baghdad. Selesai di pesantren, nggak pulang ke Iran, bermukim di Baghdad, gitu. Pagi-pagi sekitar jam 8 duduk di rumah, ribuan manusia datang, satu permintaan. Ya Abdul Qadir, hadisin nas liyan tafi'u bi ilmik. Hai Abdul Qadir, orang sebanyak ini ajari ilmu kamu supaya dapat kemanfaatan dari ilmumu. Gitu. Syekh Abdul Qadir menjawab, saya belum berani mengajarkan ilmu-ilmu saya sebelum dapat perintah langsung dari Nabi. Gitu. Pagi jawab kayak gitu, menjelang zuhur Nabi datang, nggak lewat mimpi, tatap muka, saksiyah jasadiyah. Jadi kalau orang sudah pada makomnya bisa kayak gitu itu. Nabi datang. Nabi perintah persis sama kayak usulnya orang banyak tadi. Ya Abdul Qadir, hadisin nas liyan tafi'u bi ilmik. Abdul Qadir, orang banyak kamu ajari ilmumu biar dapat kemanfaatan dari ilmumu. Nabi perintah kayak gitu. Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya Rasul, kaifa uhadditsu fusaha'a Baghdad fa inni rajulun a'jamiyun. Rasul, gimana saya ngajari orang-orang Baghdad, mereka alim-alim fasih-fasih, kan saya orang asing. Syekh Abdul Qadir mengatakan begitu. Rasul bilang, ya Abdul Qadir, iftah faka. Abdul Qadir, bukalah mulutmu. Itu. Syekh Abdul Qadir membuka mulutnya, diludahi oleh Nabi 7 kali. Habis itu Nabi pergi. Masuk waktu zuhur. Habis sholat zuhur, ribuan orang sudah minta, Abdul Qadir, segera kamu ngajari ilmu pada orang sekian banyak. Syekh Abdul Qadir sudah duduk mau mengajarkan ilmunya, lidahnya itu terkunci, mulutnya terkunci, sulit untuk bicara. Duduk terus, tahu-tahu ada orang yang datang belakangan sendirian, seorang laki-laki. Dipandang terus, siapa tuh yang datang belakangan? Ternyata setelah dekat, Sayyidina Ali datang. Perintah sama Syekh Abdul Qadir persis kayak perintah Nabi. Ya Abdul Qadir, hadisin nas liyan tafi'u bi ilmik. Abdul Qadir, orang sekian banyak, kamu ajari ilmumu biar dapat kemanfaatan ilmumu.
Kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya Sayyidi Ali, fammi mughallaq. Sayyidina Ali, mulutku terkunci, tidak bisa untuk bicara. Akhirnya Sayyidina Ali memerintahkan, iftah faka, bukalah mulutmu. Syekh Abdul Qadir membuka mulutnya, diludahi oleh Sayyidina Ali 6 kali. 6 kali. Habis itu terus Syekh Abdul Qadir tanya, ya Sayyidi Ali, limadza lam tukammilhu sab'an? Sayyidina Ali, kok meludahinya nggak kayak Nabi 7 kali? Tadi Nabi 7 kali kok sama cuma 6 kali. Terus Sayyidina Ali mengatakan, ya Abdul Qadir, adaban ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Qadir, saya menjaga tata krama sama Nabi. Kalau Nabi meludahi kamu 7 kali, masa saya 7 kali? Orang yang salah paham dianggap saya nanti menyamai Nabi. Saya khawatir anggapan kayak gitu, maka saya 6 kali saja. Ini etika. Maka para santri, para murid jangan punya niat menyamai guru. Walaupun prakteknya sama, tapi di hati jangan niat menyamai. Niatilah nyontoh, gitu loh. Itu. Yai pakai sarung BHS, nyontoh beli BHS gitu. Aja niat madani kiai, madani barokah hilang nanti. Gitu. Dan setelah itu lancar bicara. Ya, habis itu Syekh Abdul Qadir lancar. Dalam manaqib dikatakan wa yasduru an sadrihi ulumun ilahiyatun wa hikmatun rabbaniyatun. Sayyidina Ali pergi, Syekh Abdul Qadir lancar. Ribuan ilmu keluar dari hatinya. Pengunjung mencapai 7 km. Di atas puluhan ribu. Pada saat itu, orang yang duduk di paling belakang bisa dengar suaranya Syekh Abdul Qadir langsung kerasnya kayak yang duduk di paling depan. Padahal belum ada penguras suara. Dalam manaqib dikatakan, walam yakun hunaka mukabbiru sautin. Di sana belum ada pengeras suara. Itu karomah Syekh Abdul Qadir.